Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Ramadianingrum dengan NIM 1903066060 dari kelas PTNC. Tugas ini ialah untuk sebagai ujian akhir semester mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan. Yang pertama adalah jenis-jenis jangkrik dan kuda yang dipelihara di Indonesia. Pada jangkrik ada Gryllus mitratus, Gryllus testaculatus, dan Gryllus bimasculatus. Untuk kuda ada kuda gayo, kuda agam, kuda padang mangatas, kuda batak, kuda priangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah bagaimana pakan yang diberikan pada jangkrik dan kuda. Pada jangkrik biasa diberikan pakan berupa pur, sayur-sayuran, dan air yang secukupnya diberikan di kandang. Pada kuda biasanya diberikan 4 kg per hari, 2 kg pagi, dan 2 kg sore, yang berupa dedak, ampas kedelai, dan juga 1 sendok garam sebagai mineral dan juga kalsiumnya. Berikutnya adalah penjelasan berupa penghasilan dari peternakan jangkrik dan kuda dan apakah penghasilan tersebut layak sesuai dengan jam kerjanya. Di sini ada kuda. Pada kuda, modal invest awal sekitar 190.900.000. Modal invest awal ini adalah berupa kandang, pakan, dan juga pemeliharaannya. Lalu penghasilan ini berasal dari bagaimana kita mengelola kuda tersebut, dari penjualan ataupun dari penyewaan kuda tersebut sebagai sado ataupun pariwisata. Berikutnya penghasilan dikurang modal sebagai untuk perhitungan penghasilan bersihnya. Penyusutan ini seperti pergantian barang-barang di kandang yang biasanya setahun 2 kali. Maka penghasilan bersih ialah 45.600.000 dikurang penyusutan tadi, lalu mendapat sekitar 41.211.000 per tahun. Maka per bulannya ialah 3.434.250. Apakah layak penghasilan dari kuda ini? Kalau sebagai penghasilan tetap sebenarnya layak. Namun kalau kita ingin lebih lagi bisa lebih baik. Dan juga kalau misalkan kita gunakan jasa dari orang lain, maka penghasilan kita pun akan berkurang juga. Lalu di sini jangkrik ialah modal investnya sekitar 23 juta, total biaya tetapnya 305.000. Modal invest ini ialah kandang dan lain-lain. Total biaya tetap ini seperti peralatan-peralatannya, biaya variabel ini juga peralatan. Biaya operasional ini adalah pembersihan dan juga pakan-pakannya per bulan. Lalu biaya penerimaan ini ialah yang hasil dari yang kita jual. Kalau keuntungan ini per periode ini dia dari penerimaan dikurangi dengan biaya operasional yang lain, maka akan dapat sekitar 1.500.000 per bulan. Kalau jangkrik ini sendiri kalau kita gunakan sebagai penghasilan tetap agak kurang. Namun karena mudahnya pembudidayaan jangkrik tersebut, maka bisa kita gunakan sebagai penghasilan pokok dengan cara menambah jumlah kandangnya terus menerus. Namun karena mudah dibudidayakan, bisa juga sebagai tambahan penghasilan sehari-hari. Berikutnya ialah jelaskan bagaimana manajemen, apakah yang masih perlu diperbaiki dalam video yang telah direview sebelumnya untuk jangkrik maupun kuda. Untuk jangkrik sendiri biasanya pakan itu dibiarkan sampai habis sendiri, tidak diganti.
Maka dari itu, jika pakan tersebut tidak habis dan terus-menerus akan ditambah, maka pakan yang sudah lama akan menyebabkan kotornya kandang, sehingga menyebabkan jangkrik-jangkrik tersebut bisa terinfeksi jamur. Nah, maka dari itu pakan tersebut hendaklah jika sudah lebih dari beberapa hari yang sudah jelek, maka harus dibersihkan dan diganti terus-menerus. Untuk kuda sendiri, biasanya hal yang harus diperbaiki ini seperti di kandangnya itu kurangnya sanitasi, padahal kuda itu untuk pariwisata, kandangnya juga harus diperhatikan, sehingga perlu diperhatikan untuk pembersihan kandang maupun diri dari kuda tersebut, dari segi tempat tinggal maupun kebersihan kuda tersebut. Berikutnya ialah mengapa kuda lebih banyak dipelihara di kandang individu. Kuda ini lebih agresif, terutama pada kuda yang jantan. Kalau sudah agresif, stres, maka dia akan malas bekerja dan juga takut terhadap manusia. Dan juga kuda ini biasanya memiliki sistem koloni, di mana kuda ini memiliki pemimpin sehingga peternak hal tersebut juga sebagai indikator kuda ini dikandangkan sendiri. Namun kalau terlalu sering dimasukkan ke kandang individu, kuda ini akan sulit berinteraksi dengan kuda-kuda lainnya, dan juga dia bisa juga stres. Maka dari itu harus diimbangkan dia di kandang sendiri maupun interaksi dengan sesama kuda lainnya. Berikutnya adalah jurnal yang saya review adalah jurnalnya yang jangkrik. Yang pertama adalah Keragaman Suara Tenggoret dan Jangkrik di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sumber jurnal Sumber Daya Hayati Juni 2020 dari Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Alam dari Institut Pertanian Bogor. Berikutnya adalah jurnal kuda yang direview adalah Investasi Caplak pada Ternak Kuda di Desa Penabetangan Raya, Kecamatan Tomposo Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Sumbernya Zutek volume 41 Januari 2021 dari Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi, Manado. Yang pertama adalah mengenai jangkrik. Tujuan dari jurnal yang diteliti ialah untuk mengetahui perbedaan dari suara-suara serangga tersebut agar dapat diidentifikasi sampai pada familinya. Perlakuan yang dilakukan adalah mikrofon didekatkan pada suara dari serangga-serangga tersebut. Apabila terdapat suara bising, dapat dihentikan sementara. Keadaan di lingkungan dapat diukur dengan environmental meter dengan dilengkapi dengan sensor, yaitu intensitas cahaya, suara, suhu, dan kelembapan. Hasil rekaman berupa 9 file suara tenggoret dan 24 file untuk suara jangkrik. Hasil identifikasi serangga pada penelitian di Taman Nasional Gunung Pangrango menunjukkan bahwa jangkrik tersebut berada pada famili Grylidae. Hasil suara rekaman dari jangkrik didapat dengan suara SM putus-putus. Dan yang terakhir adalah suara jangkrik yang direkam adalah berasal dari jangkrik Grylodes sigillatus. Lalu adalah kesimpulan. Frekuensi yang didapat berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari kelembapan, suhu udara, dan intensitas cahaya. Lalu, hasil dari perbandingan frekuensi
yang dibandingkan dengan database dari pusat adalah menunjukkan bahwa jangkrik tersebut adalah jangkrik Grillodes sigillatus. Lalu yang berikutnya adalah mengenai investasi caplak pada ternak kuda di Desa Pinabetengan Raya, Kecamatan Tamposo Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis caplak, menghitung prevalensi investasi caplak, lalu menghitung preferensi investasi caplak berdasarkan bagian tubuh, dan juga menghitung preferensi investasi caplak berdasarkan jenis kelamin dari kuda tersebut. Berikutnya adalah perlakuan. Kuda yang dipakai untuk penelitian ini adalah 25 ekor betina dan juga 25 ekor jantan. Lalu, pengumpulan caplak dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan pinset secara berurutan dimulai dari kepala, leher, perut, abdomen, selangkangan, kaki, dan ekor. Sampel caplak yang sudah dikumpulkan dimasukkan ke dalam alkohol dengan kadar 70%, lalu dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan juga bagian-bagian yang diambil dari kuda tersebut. Berikutnya adalah pembahasan. Caplak yang didapat dari penelitian ini sekitar 328 individu caplak dan jenis caplak tersebut diidentifikasi adalah caplak Bopilus microplus. Caplak dapat menyebabkan ancaman bagi kuda, yaitu yang signifikan. Salah satunya adalah menyebabkan kuda tersebut kurus, iritasi, dan kekurangan darah karena caplak tersebut menghisap darah kuda. Caplak ini ada karena kesehatan dan juga kebersihan dari kuda tersebut dirasa kurang, sehingga caplak dapat berkembang biak di inangnya, yaitu kuda. Lalu prevalensi caplak tersebut. Hasil penelitian prevalensi caplak Bopilus microplus sekitar 62%, yaitu terdapat dari 31 ekor kuda dari 50 ekor. Lalu preferensi caplak berdasarkan bagian tubuh. Investasi caplak tertinggi terdapat pada bagian leher sekitar 2,82, lalu yang terendah adalah di bagian kaki dengan rata-rata sekitar 0,25. Investasi caplak yang tinggi pada leher disebabkan karena pada leher merupakan tempat kulit yang tipis dan juga tempat yang lembab, serta tempat berlindungnya caplak dari inangnya, sehingga bagian leher memiliki banyak sekali caplak dibandingkan dari daerah kaki yang terbuka dan juga rawan terhadap predatornya. Berikutnya, preferensi investasi caplak berdasarkan dari jenis kelamin. Pada investasi caplak pada betina lebih tinggi dibandingkan jantan, dengan rata-rata betina sekitar 10,48 individu dan jantan sekitar 2,64 individu. Hal tersebut dikarenakan pada betina adanya kehamilan dan juga setelah melahirkan. Hal tersebut mengakibatkan kuda betina lebih stres dan juga penurunan imunitas, sehingga caplak lebih banyak berkembang pada kuda yang betina. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bopilus dengan preferensi investasi sebesar 62%, dengan preferensi tertinggi pada leher dengan rata-rata 2,82%, dan kuda betina lebih tinggi dengan rata-rata 10,48% individu caplak per ternak kuda.
Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.